なぜこんなところに。命を引きシャイルドビョンシャオ。 Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan cerita anime yang berjudul Isekai Shikaku. Nah, sebelum itu, alangkah baiknya tekan subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar semangat pula untuk membuat kontennya. Oke lah dulur, tanpa lama-lama, kita langsung saja ke jalan ceritanya. 勇者となるために。なるほど。私の名前は。心中せねば。 Di cerita sebelumnya, si pemuda dan si gadis Neko pergi untuk mencari keberadaan Sachan. Meski pemuda tersebut tidak tahu tujuannya entah kemana, akan tetapi gadis Neko terus menyemangatinya dan berencana untuk pergi ke kota pinggiran Root. Namun tiba-tiba, rupanya Dewi juga ingin ikut bersama mereka. Karena cemburu terhadap gadis Neko, ia pun sedikit memarahinya. Tentu gadis Neko tersebut beranggapan kalau Dewi telah jatuh hati pada pemuda tersebut. Namun ia ngeles dan beralasan sebagai pemuka agama yang harus melindungi pemuda tersebut. Sementara gadis Neko juga baru menyadari kalau pemuda tersebut ternyata seorang yang terpanggil. Pantas saja ia begitu kuat. Namun Dewi yang sudah tahu status pemuda tersebut begitu lemah, maka ia sama sekali tidak percaya. Akan tetapi gadis Neko menegaskan bahwa pemuda tersebut telah mengalahkan monster D3 dan telah menolong nyawanya. Mendengar hal tersebut tentu membuat Dewi terkejut. Bahkan ia berpikir kalau gadis Neko seorang pelakor. Saat mereka berdebat, pemuda tersebut malah menemukan peti mati yang cocok untuk berbahan. Karena ia merasa pusing telah diisekai. Dan baginya kasur tersebut begitu nyaman. Dikarenakan gadis Neko tersebut dipanggil Tama, ia pun sedikit kesal. Sementara Dewi sendiri begitu atoh jika namanya dipanggil dengan benar. Setelah mereka berdua berjalan cukup jauh sambil membawa peti mati, akhirnya mereka pun sampai di kota. Lalu pemuda pun terbangun dan melihat kota tersebut begitu berbeda. Meskipun terlihat raut mukanya begitu lesu. Lalu Dewi mengajak terlebih dahulu untuk menemui sang raja. Sesampainya di istana, mereka bertemu dengan raja yang bernama Thomas dan putrinya yang bernama Charlotte. Lalu raja pun dengan senang hati menyambut kedatangan mereka, terutama dengan seorang pemuda yang terpanggil, dan memperbolehkan mereka untuk beristirahat di dalam kastil. Namun raja meminta persyaratan. Syaratnya ia ingin mendengar cerita dari seorang pengelana. Dengan raut muka yang suram, pemuda tersebut menceritakan bagaimana rasanya tidur di dalam peti mati. Mendengar hal tersebut, tentu raja terkejut, seakan itu adalah ancaman baginya. Namun Dewi seketika memalingkan pembicaraan tersebut. Kemudian raja pun ingin meminta saran kepada mereka mengenai putrinya yang akan segera dinikahkan. Ia pun memperkenalkan seorang pejuang gagah yang bernama Gomez dan seorang penyanyi cinta yang bernama Otto. Siapakah yang cocok untuk putrinya itu? Si pemuda pun lalu menjawab dengan santunya bahwa raja begitu kejam. Malahan sudah gagal sebagai seorang raja. Mendengar ucapannya, raja begitu terkejut. Dewi dan gadis Neko langsung meminta maaf karena beralasan pemuda tersebut memang suka seblak-seblakan. Kemudian di malam harinya, pemuda tersebut hanya berdiam diri karena ia tidak bisa tidur. Lalu saat Dewi bertanya mengenai kekasihnya, rupanya gadis Neko tidur bersama si pemuda tersebut. Sontak Dewi langsung membangunkannya. Karena keributan tersebut, si pemuda lalu keluar dan melihat putri yang sedang menatap danau yang uskusi. Karena begitu indahnya, sampai-sampai si pemuda ingin menenggelamkan diri ke dalam danau. Lalu putri yang masih kepikiran mengenai perjodohannya dengan pilihannya. Karena menurutnya Gomez dapat diandalkan kekuatannya dalam bertempur. Meskipun ia baru datang, namun raja mempercayainya. Sementara Otto merupakan teman masa kecilnya. Mendengar curhatan dari sang putri, si pemuda pun menyadari
bahwa putri terlalu baik sampai-sampai mau menuruti ayahnya. Namun baginya, ia tidak pernah meminta orang lain untuk menentukan arah hidupnya. Dan dari situlah sang putri mulai menyadari akan pilihannya sendiri. Kemudian keesokan harinya mereka pun bertemu kembali dengan sang raja untuk menentukan siapakah yang akan dipilih oleh sang putri. 決めてくれたのじゃ。方がお似合いだと思うけどな。そして決めました。 Ketika berjalan, lalu putri langsung memilih si pemuda untuk bunuh diri bersama. Seketika mereka langsung terkejut. Bahkan Dewi langsung jatuh pingsan. Alasannya, karena putri selalu mendengar lagu dari Otto meskipun keadaannya tidak begitu sedih. Sedangkan Gomez badannya sedikit bau. Tentu pernyataan putri ditentang oleh ayahnya sendiri. Lalu putri pun beralasan mengapa ayahnya tidak pernah menanyakan perasaannya bahwa ia tidak mau menikah. Hanya pemuda tersebut yang mengerti perasaannya. Karena tidak terima, kemudian Gomez membongkar jati dirinya, yang sebenarnya merupakan ajudan Raja Iblis, untuk menguasai kerajaan dan menyerahkannya kepada Raja Iblis. Menurutnya, ia telah terbongkar rahasianya karena putri menyadari penyamarannya. Namun rupanya putri sama sekali tidak mengetahuinya. Meski begitu, ia tak terima dan akan membunuh mereka semua. Lalu mengamuklah si abang sapi. Terjadilah baku hantam dengan gadis Neko. なあ、牛くん。 Lalu si pemuda menyarankan mengapa tidak langsung bunuh saja dirinya bersama sang putri. 思いに殺してくれたまえよ。 Karena baru pertama kalinya Tuan Putri ingin bunuh diri bersama dirinya. Ia pun memohon kepada abang sapi untuk mengabulkannya. 好きにしたまえ。牛くん。シャルロットくん。 Dengan senang hati, abang sapi akan mengabulkannya jika memang kebelet ingin mati. Namun rupanya putri gemetaran karena ia belum siap untuk mati. Lalu saat si abang sapi itu hendak menyerang, si pemuda langsung mendorongkan Tuan Putri. Karena sebagai pasangan bunuh dirinya, baginya Tuan Putri telah gagal. Saat hendak diserang, kemudian Dewi terbangun dan langsung menyelamatkan si pemuda tersebut. Dari kerjasama Dewi dan gadis Neko, maka si abang sapi dapat dikalahkan. ありがとう。シャルロット、この通りやった。お父様。 Dari kejadian tersebut, ayahnya kini meminta maaf jika selama ini ia tidak menyadari perasaan putrinya. Namun bagi si pemuda, ia kini gagal lagi dalam aksi bunuh dirinya. Dan kini Putri Charlotte dinobatkan sebagai ratu di kerajaan tersebut. 苦労も多そうだけど大丈夫かな。足で立って歩きなさいよ。 Sementara mereka bertiga kini kembali melanjutkan perjalanannya kembali. Dan seperti biasa, si pemuda tersebut tidur dalam peti mati. お腹すいた。 Di tengah perjalanan, gadis Neko pun merasa lapar. Seketika pemuda terbangun dan menanyakan tahu bulat yang direbus dadakan. 湯豆腐？なんで？私の家まであとどのくらい？ Lalu sebelum mengunjungi tempat gadis Neko yang berada di Gerun, Dewi pun menyarankan untuk pergi terlebih dahulu ke kuil Zawiten. Karena biasanya orang yang terpanggil ada berada di salah satu kuil dan mereka berangkat ke kastil Raja Iblis. Namun berbeda dengan si pemuda ini yang ingin mencari keberadaan Sachan. Oleh karena itu, mereka pun akan mampir ke 4 kuil untuk mendapatkan informasi. Namun Dewi sangat khawatir karena ia tidak mau jika si pemuda tersebut bertarung melawan Raja Iblis. Dan ia tidak ingin si pemuda tersebut dalam bahaya, karena bagi dirinya sebagai seorang pemandu orang terpanggil telah gagal. こと好きなのね。 Itu berarti ia telah jatuh hati sama pemuda tersebut. Namun ketika gadis Neko berkata mengenai Sachan, Dewi langsung shock. どうするの？ギリになりたいんかい。 Maka dari itu, ia menyuruh peliharaannya untuk mengantar surat pengunduran diri. Namun rupanya peliharaannya datang kembali dan belum memberikan surat tersebut. ここに戻ってきたのです。よし、決めた。 Lalu si pemuda yang memahami tentang peliharaan tersebut, maka peliharaan pun mulai menyukai si pemuda tersebut. Dan ia memberikan nama Bandros kepadanya. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Melos pun kabur karena merasakan hawa monster. なぜこんなところに。 Rupanya muncullah sosok naga yang membuat mereka terkejut. Saat bersamaan, muncullah sosok gadis yang menghentikan naga tersebut.
dengan bahasa yang tidak dimengerti. この辺りは魔物も多い。 Kemudian ia menyuruh mereka untuk segera pergi dari sana. Karena telah banyak monster di daerah tersebut, bahkan sampai ada korban jiwa. Tiba-tiba si pemuda pun terbangun kembali dan menanyakan makan malam. Seketika Dewi pun menjelaskan bahwa ia seorang pemuda yang terpanggil. 転移者だと。 Mendengar hal tersebut, gadis yang bernama Weldelia pun langsung murka dan ia ingin membunuh setiap orang yang terpanggil. Kemudian ia pun langsung menyerang mereka. Namun karena begitu kuat, membuat mereka kewalahan. Bahkan Dewi pun tak menyangka jika tanda yang ia lihat merupakan tanda dari Raja Iblis kemurkaan. Di saat mereka terpojok, si pemuda langsung menghampirinya dan mengatakan bahwa mereka berdua tidak ada kaitannya sama sekali, maka lakukanlah sesuka hati. ならば、死ね。 Dengan menusuk tangannya, kini si pemuda tersebut tak berdaya. わかるよ。ところまではやったろ。君もそうなのだろう、お嬢さん。 Di ambang kematiannya, si pemuda menyadari perasaan Weldelia karena ia begitu penuh dengan kebencian. Sama halnya dengan yang ia rasakan dulu, bahkan saat itu ia juga pernah mengancam kepada orang yang ia benci. Begitupun kini terjadi kepada Weldelia. Alasannya, karena mata Weldelia memancarkan kesedihan. なんだ。 Weldelia yang tidak mengerti dengan ucapannya, ia pun langsung pergi. Setelah kejadian tersebut, kemudian Melos membawa mereka ke kuil tempat sahabatnya. Ia bernama Yisa. Lalu mereka pun segera diobati, terutama dengan si pemuda tersebut. Keesokan harinya, mereka pun mulai pulih kembali. Bahkan si pemuda tidak ada kapok-kapoknya, langsung meminum obat racun dari si pedagang tersebut. Tentu membuat gadis Neko kesal terhadapnya. 買いたい薬があるのだが。 Ditambah lagi, ia meminta duit sama Dewi tanpa rasa malu. 先生は能力なんて持っていません。さっきから何を言ってるんだ？ Nah, itulah dulu alur cerita anime yang berjudul Isekai Shikaku. Jika ada kritik dan saran, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih. 何も書いてない。では、息抜きに町へ。わあ、悪くない。いや。鳥ではないのだ。者によるものである。私たちは暴行なんて。いい子になれ。